interpersonal skills merupakan keunikan kepribadian kita dalam berinteraksi dengan orang lain seperti sikap, perilaku yang menunjukkan kesopanan, kesantunan dengan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Tin Yulianti, pada mata kuliah Pengembangan Kepribadian di kanal YouTube Kuliah Teknokrat. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai interpersonal skills. Interpersonal skills merupakan kemampuan interpersonal yang dimiliki oleh masing-masing orang, masing-masing individu dalam berinteraksi dengan orang lain dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Interpersonal skills menurut Anita Oblina merupakan sikap dan kualitas diri yang kita munculkan pada saat kita berinteraksi dengan orang lain. Oblina juga mengatakan bahwa interpersonal skills merupakan skills atau kemampuan, keterampilan yang dibutuhkan untuk berkomunikasi secara efektif, berinteraksi, dan bekerja baik secara mandiri maupun dalam tim. Interpersonal skills juga merupakan sebuah pengakuan untuk dianggap sebagai orang yang baik. Interpersonal skills juga merupakan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Berdasarkan definisi dan pengertian tersebut, dapat kita sebutkan bahwa interpersonal skills merupakan keunikan kepribadian kita dalam berinteraksi dengan orang lain seperti sikap, perilaku yang menunjukkan kesopanan, kesantunan dengan orang lain, dengan lingkungan, juga termasuk tata krama, termasuk penampilan kita dalam berkomunikasi dan menjaga jalinan hubungan yang baik dengan orang lain serta lingkungan. Kenapa interpersonal skills sangat diperlukan? Interpersonal skills dapat membantu kita dalam meningkatkan personal image dan personal branding. Jadi, dengan interpersonal skill kita dapat meningkatkan nilai jual diri kita sehingga kita dapat berinteraksi dengan maksimal di masyarakat kita. Selain dari itu juga, interpersonal skills dapat meningkatkan kekuatan ekspresi kita. Kita bisa lebih diperhitungkan oleh orang lain karena kita memiliki kepercayaan diri yang maksimal. Kemudian kita dapat meningkatkan keterampilan kita dalam mengendalikan diri, mengendalikan emosi, dan meningkatkan kecerdasan emosi kita. Aspek yang diperlukan dan harus diperhatikan dalam pengelolaan interpersonal skills antara lain komunikasi verbal. Pada aspek ini, kita akan memahami, kita akan mengetahui apa yang kita ucapkan dan bagaimana kita mengucapkan. Kemudian komunikasi nonverbal. Pada aspek ini, kita akan mengetahui, memahami juga bagaimana kita berkomunikasi tanpa menggunakan kata dan kalimat yang diucapkan, melainkan bahasa tubuh, gestur, dan lain sebagainya. Selanjutnya aspek mendengar, aspek keterampilan mendengar. Pada aspek ini, kita juga akan memahami, mengetahui bagaimana kita menginterpretasikan pesan yang disampaikan oleh orang lain,
baik secara verbal maupun nonverbal. Sehingga kita tidak mengalami kesulitan dalam menerjemahkan apa yang dimaksud dari pesan tersebut. Selanjutnya adalah keterampilan negosiasi. Dalam aspek ini, kita akan memahami, kita akan mengetahui bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain dan mendapatkan kesepakatan bersama sebagai hasil dari pembicaraan atau diskusi yang berlangsung. Selanjutnya adalah penyelesaian masalah. Pada aspek ini kita tahu bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain untuk mengidentifikasi, memutuskan, menentukan, dan menyelesaikan segala sesuatu yang terkait dengan permasalahan yang timbul, sehingga pada penyelesaian masalah tidak terjadi hal-hal yang merugikan semua pihak. Selanjutnya, membuat keputusan. Pada aspek ini, kita akan mengeksplorasi dan menganalisis beberapa opsi untuk membuat keputusan yang tepat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah aspek asertivitas. Karena di dalam berinteraksi kita harus tetap menjaga sikap dan perilaku agar situasi dan kondisi yang kita buat, yang kita bentuk pada saat interaksi berlangsung tetap dalam keadaan yang kondusif. Salah satu bentuk keterampilan berkomunikasi secara verbal antara lain adalah berbicara secara langsung atau berkomunikasi secara langsung, saling bertatap muka. Nah, pada aspek ini akan terlihat bagaimana kita mengekspresikan wajah kita, mengekspresikan senyum kita, mengekspresikan kondisi yang kita munculkan pada saat kita berinteraksi secara langsung. Baik ekspresi wajah, senyum, kemudian gestur kita, bahasa tubuh, dan segala sesuatu yang bisa langsung dilihat oleh lawan bicara kita. Kemudian yang selanjutnya adalah telepon. Pada keterampilan berkomunikasi secara verbal melalui telepon akan terlihat bagaimana kita mengekspresikan suara kita, bagaimana kita mengekspresikan emosi kita pada saat kita berbicara, bagaimana kita mengendalikan segala sesuatu yang terkait dengan ekspresi suara kita. Selanjutnya adalah komunikasi dalam bentuk penulisan pesan. Baik untuk SMS ataupun kita menggunakan aplikasi chat, kemudian messenger, baik dalam bentuk pesan biasa ataupun yang kita tuliskan dalam media sosial kita. Karena dalam keterampilan berkomunikasi akan terlihat bagaimana tingkat etika yang kita munculkan, bagaimana kekuatan ekspresi yang kita munculkan, dan terlihat juga apakah kita memiliki kekuatan emosi di situ. Yang selanjutnya adalah penulisan pesan melalui surat elektronik. Di situ akan terlihat apakah kita mengetahui, memahami, dan dapat mengimplementasikan mengenai etika berkirim surat melalui surat elektronik. Itu adalah bentuk keterampilan berkomunikasi secara verbal. Kemudian, salah satu bentuk keterampilan berkomunikasi secara nonverbal antara lain bahasa tubuh. Kontak mata, ekspresi wajah, teknik berjabat tangan, gestur, maupun postur. Nah, saya akan memberikan beberapa tips untuk meningkatkan interpersonal skills. Yang pertama, tersenyum. Tersenyumlah karena keikhlasan, karena kita ingin tersenyum,
karena dengan tersenyum, kendali diri dan emosi tetap dapat kita jaga. Kemudian, belajarlah menghargai orang lain. Belajar menghargai penampilan orang lain, gaya berbicara orang lain, opini yang disampaikan, dan lain sebagainya. Karena kita tidak bisa memaksa apapun yang dimiliki oleh orang lain, yang dilakukan oleh orang lain harus sesuai dengan kita. Selanjutnya berbicaralah dengan jelas. Gunakanlah intonasi yang sopan, artikulasi yang jelas, dan tetap dalam aturan sopan dan santun. Selanjutnya, belajarlah menjadi pendengar yang baik. Karena dengan menjadi pendengar yang baik, kita dapat mendapatkan informasi dengan jelas dan juga kita akan mendapatkan apresiasi dari orang lain. Yang selanjutnya adalah jangan lupa kita harus bisa meningkatkan empati kita kepada orang lain. Dan yang tidak kalah pentingnya, selalu jaga keseimbangan emosi. Demikian yang bisa dijelaskan mengenai interpersonal skills. Dapat kita simpulkan bahwa interpersonal skills merupakan awal kita untuk membentuk diri kita, sehingga kemudian kita akan bisa membentuk kepribadian kita, dan selanjutnya kita akan meningkatkan keterampilan kepemimpinan kita. Mari kita tingkatkan interpersonal skills kita sebagai awal untuk meningkatkan pengembangan diri yang kita miliki, sehingga kita dapat mengembangkan kepribadian kita yang berkarakter, dan akhirnya kita dapat menjadi seorang pemimpin yang berwibawa dan disegani. Demikian perkuliahan kita hari ini. Semoga selalu bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang juara. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 km squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by an increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations.
Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization's era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through three pillars of higher educations, comprising educations, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia.